dampaknya terhadap audit. Yang beranggotakan saya sendiri, Alia Resa dengan NIM 2401210141. Saya Fia Aulia dengan NIM 2401211059. Saya Pram Wijaya dengan NIM 2401211075. Saya Nadila dengan NIM 2401211069. A few moments later. Oke, kita masuk ke materi yang pertama mengenai konsep dasar pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen, dewan komisaris, serta seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal tidak hanya berupa kebijakan atau prosedur, tetapi juga mencakup budaya kerja, struktur organisasi, sistem informasi, dan aktivitas pengawasan. Definisi pengendalian internal atau internal control menurut COSO, Internal Control Integrated Framework 2013, yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Selanjutnya, menurut COSO, pengendalian internal bertujuan mendukung 3 domain utama, yaitu pertama, operasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan serta melindungi aset perusahaan. Kedua, pelaporan, untuk menghasilkan laporan keuangan dan non-keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan, untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, pengendalian internal tidak dapat menjamin keberhasilan secara mutlak. Sistem ini hanya memberikan reasonable assurance karena masih terdapat berbagai keterbatasan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 sebagai pedoman pengendalian internal setelah muncul berbagai skandal pelaporan keuangan. Pada tahun 2013, COSO memperbarui kerangka tersebut dengan tetap mempertahankan 5 komponen utama serta menambahkan 17 prinsip sebagai pedoman penerapannya. Selanjutnya kita masuk ke materi 5 komponen COSO. Yang pertama adanya lingkungan pengendalian atau control environment, di mana lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap integritas, etika, tata kelola, struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta akuntabilitas setiap individunya. Lingkungan pengendalian yang baik akan mendukung efektivitas seluruh komponen pengendalian lainnya. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas, mempertimbangkan risiko kecurangan, serta mengevaluasi perubahan kondisi bisnis agar dapat menentukan pengendalian yang tepat. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu berupa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya seperti otorisasi transaksi, rekonsiliasi, verifikasi dokumen, pemisahan tugas, serta pengendalian berbasis teknologi informasi. Yang keempat, adanya informasi dan komunikasi atau information and communication, di mana perusahaan harus memiliki sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Selain itu juga komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal diperlukan agar seluruh pihak memiliki tanggung jawabnya dan menjaga efektivitas pengendalian tersebut. Oke, lanjut ke poin kelima, yaitu aktivitas pemantauan monitoring activities, yaitu pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh komponen pengendalian tetap berjalan dengan baik. Kegiatan ini dapat berupa evaluasi berkelanjutan, audit internal, maupun tindak lanjut atas kelemahan pengendalian yang ditemukan. Menurut COSO 2013, sistem pengendalian internal hanya dinilai efektif apabila kelima komponen beserta 17 prinsipnya tersedia, present, lalu berfungsi functional, dan saling terintegrasi, integrated. Lalu ke slide selanjutnya, yaitu keterbatasan pengendalian internal. Walaupun telah dirancang dengan baik, pengendalian internal tetap memiliki beberapa keterbatasan, antara lain yang pertama itu kesalahan manusia akibat kelalaian atau kekeliruan. Lalu yang kedua itu kolusi antar pegawai yang dapat melemahkan pengendalian. Lalu yang ketiga itu manajemen mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan atau manajemen override. Lalu yang keempat itu pertimbangan biaya dan manfaat dalam penerapan pengendalian.
Lalu yang kelima itu perubahan kondisi bisnis maupun teknologi yang menyebabkan pengendalian menjadi kurang efektif. Karena adanya keterbatasan tersebut, pengendalian internal tidak dapat sepenuhnya mencegah atau mendeteksi seluruh kesalahan maupun kecurangan. Selanjutnya itu ada dampak kerangka COSO terhadap audit. Kerangka COSO memberikan dampak yang besar terhadap proses audit karena menjadi pedoman bagi auditor dalam memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Melalui 5 komponen COSO, auditor dapat menilai apakah pengendalian internal yang telah dirancang dan ditetapkan secara efektif untuk mencegah maupun mendeteksi kesalahan serta kecurangan. Hasil penilaian tersebut membantu auditor mengidentifikasi area yang memiliki risiko salah saji material sehingga proses perencanaan audit menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, efektivitas pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO mempengaruhi penilaian auditor terhadap risiko pengendalian atau control risk. Jika pengendalian internal dinilai kuat, auditor dapat lebih mengandalkan pengendalian yang dimiliki perusahaan sehingga risiko pengendalian menjadi lebih rendah. Sebaliknya, apabila pengendalian internal lemah, auditor akan menilai risiko pengendalian lebih tinggi karena mungkin terjadinya kesalahan atau kecurangan juga semakin besar. Penilaian tersebut pada akhirnya mempengaruhi strategi dan prosedur audit yang akan dilakukan pada perusahaan dengan pengendalian internal efektif. Auditor dapat mengurangi luas pengujian substantif dan lebih mengandalkan test of controls. Sebaliknya, apabila pengendalian internal tidak efektif, auditor harus memperluas prosedur substantif, meningkatkan jumlah sampel, serta melakukan pengujian yang lebih rinci untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Dengan demikian, penerapan kerangka COSO membantu auditor melaksanakan audit secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan. Tadi kan udah dibahas ya tentang definisi, terus ada 5 komponen, terus ada 17 prinsip, ada keterbatasannya, ada dampaknya, dan materi terakhir tuh adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu kerangka COSO merupakan pedoman yang digunakan organisasi untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif melalui 5 komponen dan 17 prinsip yang saling terintegrasi. Penerapan pengendalian internal yang baik membantu perusahaan mencapai tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan, serta meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan. Bagi auditor, kerangka COSO menjadi dasar dalam memahami dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat menilai risiko audit dan menentukan proses audit yang tepat. Dengan demikian, semakin efektif pengendalian internal berdasarkan COSO, semakin efektif dan efisien pula proses audit yang dilakukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.